Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu ada di Quran surah 21 ayat 83. Bacakan zikirnya. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Pegang yang sakitnya. Minta kepada Allah. Tapi hadirkan janji dalam hati bahwa kalau Anda sembuh sehat, saya akan mulai beribadah dengan baik kepada Allah. Karena Nabi Ayub zikirnya dibacakan, ya Allah ini penyakit mengganggu saya ibadah. Saat gak mengganggu biasa aja. Tapi saat mulai mengganggu ibadahnya sehingga sulit untuk sholat, sulit ibadah, mulai minta, ya Allah mengganggu saya ibadah nih. Saya gak bisa khusyuk nih. Maka ketika penyakit disandingkan dengan ibadah, Allah kemudian turunkan rahmatnya, disembuhkan seketika. Buka ayat 84-nya. Fastajabna. Fastajabna lahu. Kami jawab langsung doanya. Fakashafna ma bihi min durrin. Kami hilangkan semua sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Maka kami kembalikan semua anaknya. Jadi begitu Ayub sembuh, dengar semua sekampung. Karena Ayub baik, senang berbagi, maka setiap yang datang bawa makanan, bawa ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila al-islam fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم نحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Ustaz, saya maafkan. Karena pertanyaan saya banyak, Ustaz bersedia menjawab pertanyaan saya melalui email jika pertanyaan saya tidak terbaca di pertemuan kali ini. Baik. Ustadz, bagaimana Nabi Ayub bisa sembuh dari penyakit yang pernah dideritanya? Jawabannya, Allah sembuhkan, sembuh. Baik, ayahanda sedang sakit, ya, ginjal stadium 5 sehingga dokter memvonis harus cuci darah 2 kali seminggu seumur hidup. Semoga Ustadz, ya kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan terbaik. Semoga Allah berikan segala kemuliaan dan diberikan segala hikmah di balik penyakit. Pertama begini, sakit itu ujian. Ada salah seorang ibu sakit. Ini persis mirip-mirip, bahkan lebih parah daripada ini. Kemudian saat sakit itu terlihat pesimis, putus asa, kok saya gitu kan, sebagainya. Jadi diundanglah saya datang, ngobrol. Saya bilang, Bu, berbahagialah ibu yang dipilih, bukan orang lain. Kok bisa Ustaz? Karena tidak semua sakit itu jadi buruk. Tidak semua sakit itu tanda dari keburukan. Maksudnya Ustaz, bukankah Nabi Ayub itu sakit? Bahkan lebih parah penyakitnya daripada ibu. Nabi Ayub salah apa sama Allah sampai sakit? Nabi Ayub punya dosa apa? Jadi tidak semua sakit melekat dengan dosa. Ada sebagian sakit itu bagian dari dosa. Sehingga dipaksa kita menyebut nama Allah. Ya, makanya orang sakit itu banyak kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah. Karena saat sakit banyak ibadah, banyak istighfar. Maka saya katakan pertama, Bu, berbahagialah. Karena bagian dari sakit itu satu wasilah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka Masya Allah, ibu yang diberikan sakit, bukan saya, bukan yang lain. Boleh jadi ada cinta Allah yang berkeinginan menggugurkan dosa-dosa ibu. Satu. Yang kedua, ada petunjuk dalam Al-Quran justru dalam sakit itu bisa mengembalikan semua keindahan-keindahan hidup
yang boleh jadi setelah sembuh akan berlipat lebih daripada sebelumnya. Maka saya contohkan Nabi Ayub. Teman-teman sekalian, ini sebagai penutup, kisahnya ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Perhatikan baik-baik. Ayub orang kaya. Istrinya cantik, baik, setia, punya anak 12. Kaya, Masya Allah, punya kedudukan, keluarga bagus, anak 12. Jalan bertahun-tahun. Satu ketika, setan menggoda. Gak pernah surut, ibadah luar biasa. Maka setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menggoda Ayub alaihissalam lewat 3 kondisi. 1. Kejadian pertama, minta kepada Allah supaya hartanya dihabiskan semua dalam sehari. Maka dalam sehari habis semua hartanya. Ya, hewan ternaknya mati semua, kebun-kebunnya terbakar semua dalam sehari. Anda kalau kerja sehari misalnya, omset hilang, gaji hilang sehari. Kan keluhan luar biasa. Nabi Ayub sehari jatuh fakir semua hilang. Apakah mengeluh? Tidak. Berkurang ibadah? Tidak. Malah makin nambah. Makin penasaran setan, minta lagi kepada Allah. Tapi di sini nanti ada hikmah di akhirnya. Maka diuji dengan yang kedua. Apa ujian keduanya? Anaknya semua meninggal. 12 orang meninggal seketika. Ada satu sakit kita gelisah. Nabi Ayub meninggal semuanya. 12 orang meninggal. Apakah berkurang ibadahnya? Tidak. Makin giat dari yang pertama. Terakhir setan minta, ya Allah, uji dengan penyakit. Maka diujilah dengan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Apa yang terjadi? Malah makin tambah. Istrinya pernah berkata begini, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi. Berdoalah minta. Kalau papa berdoa, setidaknya disembuhkan. Apa jawab Ayub? Perhatikan kesolehan Ayub. Berapa lama kita sehat? Kita senang, kita kaya, kita bahagia. 20 tahun. Ada yang menyebutkan 70. Berapa lama kita diuji dengan penyakit? 7 tahun katanya. Baik, nanti sajalah kalau sudah 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu, dulu kita kaya 20 tahun, sekarang baru fakir 7 tahun sudah mengeluh. Aku malu, dulu kita sehat 20 tahun, sekarang baru sakit 7 tahun sudah mengeluh. Nanti kalau sakitnya sama dengan sehatnya, fakirnya sama dengan kayanya, baru aku minta kepada Allah. Kalau orang paham dengan sakit itu ada ampunan, dengan kenikmatan dan sebagainya, tentulah Masya Allah kenikmatan di dalamnya. Ada seorang ulama kalau nggak sakit dalam sepekan, dia nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Aku takut aku punya dosa sepekan ini nggak diampuni oleh Allah. Kenapa aku nggak sakit ya katanya. Ini ada ulama yang mengharapkan sakit karena takut nggak diampuni dosa. Nah yang paling menarik teman-teman sekalian, lalu tibalah kemudian penyakit itu mengganggu beliau ibadah. Di sini rahasianya, di sini saya ajarkan amalannya, boleh praktekkan zikirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan amalannya. Begitu penyakitnya mengganggu beliau untuk ibadah. Wa ayyuba, dan saya buka kisah Ayub kata Allah. Terjemahkan dengan nahwunya, maftuh, dan saya buka kisah Ayub, ataf kepada sebelumnya. Idnada rabbahu anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan cara bacanya. Ketika ini sudah mau masuk asar, saya tutup. Ketika penyakit itu mengganggu ia untuk ibadah, maka mulailah ia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya, ya Allah, Engkau yang paling sayang kepadaku. Jika yang paling sayang saja tidak menyembuhkanku, kepada siapa lagi aku memohon? Penyakit ini sudah mulai mengganggu aku untuk ibadah. Ada rumus kata para ulama di sini, kalau bapak ibu diuji dengan penyakit termasuk berat, kata dokter nggak mungkin sembuh, maka bacakan zikir Nabi Ayub ini. Ya, Allahumma anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu ada di Quran surah 21 ayat 83. Bacakan zikirnya. Anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Pegang yang sakitnya. Minta kepada Allah. Tapi hadirkan janji dalam hati bahwa kalau Anda sembuh sehat, saya akan mulai beribadah dengan baik kepada Allah. Karena Nabi Ayub zikirnya dibacakan, ya Allah ini penyakit mengganggu saya ibadah. Saat gak mengganggu biasa aja. Tapi saat mulai mengganggu ibadahnya sehingga sulit untuk sholat, sulit ibadah, mulai minta, ya Allah mengganggu saya ibadah nih. Saya nggak bisa khusyuk nih. Maka ketika penyakit disandingkan dengan ibadah, Allah kemudian turunkan rahmatnya, disembuhkan seketika. Buka ayat 84-nya. Fastajabna. Fastajabna lahu. Kami jawab langsung doanya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami hilangkan semua sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Maka kami kembalikan semua anaknya. Jadi begitu Ayub sembuh, dengar semua sekampung. Karena Ayub baik, senang berbagi, maka setiap yang datang bawa makanan, bawa ternak, bawa ini. Jadi kayanya naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah itu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya. Setiap berhubungan, hamil, ngandung kembar, sampai kembar 12 kali, 24.
Anak sebelum 12 jadi 24. Nah, yang paling menarik saya akhiri wa dzikra lil abidin. Kata Allah, ini pengingat bagi hamba-hambaku di masa depan yang punya keadaan yang sama dengan Ayub. Kalau sakit seperti Ayub, dia amalkan zikir Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub alaihissalam. Bacakan zikir itu dengan niat ibadah kepada Allah dan berjanjilah untuk lebih mendekat kepada Allah, niscaya Allah sembuhkan. Saya pernah praktekkan itu saat saya dirawat di rumah sakit pada penyakit yang kata dokter, Allah, ini sulit, butuh waktu. Tapi malam saya bangun, saya tayamum, saya minta kepada Allah, di antaranya saya bacakan itu, besoknya terjadi sesuatu yang luar biasa. Hari pertama dokternya manggil, apa yang dirasakan Dek? Adek. Hari kedua panggil Mas. Mas bagaimana perkembangan? Hari ketiga panggil Bapak, karena tahu saya udah punya anak. Bagaimana Pak katanya? Hari keempat biasa visit jam 11, datang jam 7, ketok pintu. Assalamualaikum. Kok ada Assalamualaikum? Ternyata dokter tadi. Kok bisa begini katanya Ustadz? Panggil Ustadz. Adek, Mas, Bapak, Ustadz dari keempat. Rupanya dia cari info dulu. Harusnya ini belum naik darahnya, harusnya masih begini. Kok bisa katanya? Saya juga kesehatannya begini-begini. Udah jadi Ustadz tuh kita hari itu. Tiba-tiba datang pasien lain naik ke atas. Saya pasiennya Ustadz yang sama dokternya dengan Ustadz. Kenapa Bu? Ini anak saya sulit katanya nih, gak sembuh-sembuh. Terus kenapa ke sini? Ya saya ketemu dokternya katanya. Suruh ke saya. Ke atas naik. Saya bilang ya sudah, bacakan saja gini. Yang baca siapa? Anaknya. Ya bukan ibu, anaknya. Itulah anak saya susah Pak. Ya silahkan dia kalau mau sampai berapa lama di sini. Bacakan. Tiba kemudian saya akhiri datang lagi satu orang. Tetangga. Ustadz. Ya Pak. Ini mohon. Kasih kertas. Ini apa Pak? Itu di kertas itu anak saya 2 orang perempuan. Besok mau ujian. Maksudnya apa? Ustadz kan sakit. 2 orang sakit cepat dijawab. Tolong doakan anak saya. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, diberikan jalan untuk taubat dan diterima amal ibadah kita sebelum kita tunaikan salat asar berjamaah. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا بما تعلمنا، اللهم فهمنا ما تعلمنا، اللهم وفقنا لنا على ما تعلمنا به. اللهم يا الله انك انت الشافي لا شفاء الا بشفائك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف كل المرضى، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya tegaskan lagi, insyaallah ada saudara kita yang masuk Islam, saya sangat senang dan jadikan kita semua bersaudara. Saya berikan dengan izin Allah, kami berikan hadiah dari Quantum Akhir Institute untuk menunaikan ibadah haji. InsyaAllah dibimbing Ustadz Syihab. Ustadz Syihab tolong nanti dampingi ya. Berangkat karena beliau pernah juga jadi tenaga tembus haji, jadi tahu lokasi-lokasi dan bisa menerangkan nanti di sana. Jadi ini kan di sini ngajinya, beliau imamnya di sini. Nanti tolong nanti dibimbing beliau dan nanti disampaikan kepada saya sejumlah biaya yang tadi disebutkan dikalikan 2. Nanti insya Allah kami kalau tidak titipkan pada teman-teman yang kesana untuk kesini, atau mungkin nanti kami transferkan. Dan mudah-mudahan tahun ini diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon berikan kami akses, kami akan kembali melalui Sul dan mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa iman abada alal habibika khair rikal turja
syafaatu liku lihaliminal awali muntakimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wa karam